nonton kagak di subscribe, canda subscribe. Assalamualaikum, hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi di aplikasi Alikmotion. Dan kali ini saya pakai lagu DJ lagi viral di TikTok guys ya, yaitu DJ Semalam Ku Tahan Semalam. Untuk contoh videonya kalian bisa lihat di awal video tadi guys ya. Oke, di sini saya sudah masuk di aplikasi Alikmotion ya, dan sudah menambahkan satu buah lagu beserta masing-masing detik beatnya. Untuk bahan jeda-jeduk dan detik beatnya kalian bisa cek aja di pin kolom komentar di bawah. Dan Alikmotion yang saya gunakan ini adalah versi yang ada di Play Store guys ya, yaitu versi 4.0.1. Dan resolusinya ini yang saya gunakan adalah 1080 dan frame rate 30 fps. Dan untuk nanti ketika kalian sudah siap ngeditnya, akan bisa menambahkan frame rate ini menjadi 60 fps guys ya, biar agak ber-HD gitu guys ya videonya. Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya, dan kalian ke detik awal ya. Kalian tambahkan satu buah foto. Caranya tap icon plus di pojok kanan bawah di sini. Masuk ke bagian media foto atau video. Kalian tambahkan satu buah foto. Setelah itu fotonya ini kita panjangi sampai ke detik 11.27. Lalu klik ini. Jika sudah, kalian masuk ke bagian move and transform. Pilih nomor 3. Masuk ke detik 0.125 ke skip frame. Lalu di awal sini kita zoom ke depan menjadi 1500. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 3, buat seperti ini. Jika sudah, kita kembali masuk ke bagian menu efek, tambahkan efek. Di sini kita tambahkan efek ubin di distorsi, ubin auto tiles, pilih pengaturan standar. Lalu kan aktifkan bacaan mirror guys ya. Jika sudah, kita kembali tambahkan lagi efek, masuk ke bagian move and transform, pilih yang namanya ombang-ambing atau oscillate, pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 90,0 derajat. Masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi 1,00 Hz. Dan magnitudenya kita ubah menjadi 20. Frekuensinya kita kecilkan aja lagi menjadi 0,70 guys ya. Kembali, tambahkan lagi efek, masuk ke bagian move and transform lagi, pilih yang namanya ayun atau swing, pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi 0,75 Hz. Masuk ke bagian sudut 1, ubah menjadi minus 1,6. Dan sudut 2 nya ubah menjadi positif 1,6. Jika sudah, kita kembali, tambahkan lagi efek, masuk ke bagian blur, pilih yang namanya buram gerak atau motion blur, pilih pengaturan standar. Setelah itu tambahkan lagi efek, masuk ke bagian opacity atau visibility, pilih yang namanya fade in out, pilih pengaturan standar. Untuk yang out kita nolkan saja, sedangkan yang in kita ubah menjadi 2,10 ya guys ya, 2,10s. Jika sudah, kita kembali, tambahkan lagi efek di bagian move and transform, pilih yang namanya pemindahan acak atau random displacement, pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian magnitude, nolkan dulu. Di sini kita masuk ke detik 10.15 ke skip frame, ubah menjadi tergesa, kita ubah menjadi 15. Lalu di akhirnya sini, bentar kita sedikit ubah menjadi 280, letak di kanan, dan masuk di tengah sini, pilih kurva nomor 2, buat seperti ini kurvanya. Kembali, masuk ke bagian evolution, ke skip di sini, diakhirkan ubah menjadi
2,80. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 2, buat seperti ini. Kembali masuk ke bagian sheet, kasih keyframe di sini, ubah menjadi 15. Lalu di akhirnya kalian ubah menjadi 3,00. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 3, buat seperti ini. Oke, untuk di foto ini kita sudah selesai. Masuk ke detik 11.27, tambahkan foto berikutnya, tap icon plus, pilih media, foto atau video guys ya. Kita masukkan foto yang kedua. Panjangi sampai ke detik 14.06, klik ini. Di sini kita masuk ke bagian menu efek, tambahkan efek, masuk ke bagian distorsi atau web, dan pilih namanya efek cermin atau mirror. Pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian alfanya guys ya, kasih keyframe di detik 12.23 dan di detik 13.18. Untuk di akhir sini kita kasih keyframe, ubah menjadi 0,0%. Lalu di sini juga kita ubah menjadi 0,0%. Di sini kita ubah menjadi 0,0%. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva nomor 3. Kalian atur aja seperti ini guys ya. Nomor 3 ya guys ya semua. Setelah itu kalian potong sesuai detik bitnya guys ya. Di sini cerminnya bisa kalian bisa sedikit naikkan ya, nggak masalah. Sedikit seperti ini. Baru kita salin aja efeknya dan kita pilih namanya tempel kurva ke semua bingkai utama. Agak lebih apa deh guys ya. Oke, mantap ini guys ya. Setelah itu kita potong sesuai detik bitnya, potong di tengah, klik ini. Jika sudah, di sini kita masuk ke foto yang pertama ini ya. Klik fotonya, masuk ke bagian efek, tambahkan efek ubin di distorsi ya. Ubin atau tiles, pilih pengaturan standar. Lalu kita aktifkan bacaan mirror. Jika sudah, kita kembali, tambahkan lagi efek, masuk ke bagian move and transform, pilih yang namanya ambang-ambing atau oscillate. Pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 90,0 derajat. Kasih keyframe di awal. Di akhir kalian ubah menjadi minus 90,0 derajat. Masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi 0,30 Hz. Dan magnitudenya kita nolkan dulu, kasih keyframe di akhir. Di awal kalian ubah menjadi 65. Jika sudah, kita kembali. Lalu tambahkan efek buram gerak di bagian blur guys ya, atau motion blur. Pilih pengaturan standar. Jika sudah, di sini kita salin efeknya. Di sini kita tambahkan dulu efeknya guys ya. Satu lagi di bagian gambar tepi, pilih yang namanya glow scan. Pilih pengaturan standar. Masuk ke bagian threshold, nolkan dulu, kasih keyframe di akhir. Di awal kita ubah menjadi 1,00. Jika sudah, kita salin dan kalian tempel efeknya di semua foto. Dan kalian hapus cermin dan juga glow scan-nya guys ya. Oke, ini sudah selesai. Setelah itu kalian ke detik ini dulu, ke detik 11.05, tambahkan bentuk persegi ya. Caranya tap icon plus, masuk ke bagian bentuk, lalu tambahkan bentuk persegi. Potong di detik 11.27, klik ini. Kita turunkan ke bawah, klik bentuknya, lalu ke titik 3 di pojok kanan atas, pilih namanya isi area komposisi. Masuk ke bagian menu efek, tambahkan efek. Di sini kalian tambahkan efek di bagian lainnya, pilih namanya salin latar belakang atau copy background.
pilih pengaturan standar. Selanjutnya tambahkan lagi efek di bagian distorsi atau wave, pilih namanya lengkungan gelombang atau wave warp, pilih pengaturan standar. Masuk bagian tahap, ubah menjadi 0,66, kasih keyframe di awal, lalu di akhir kita ubah menjadi 2,00 guys ya. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 2, buat seperti ini kurvanya. Kembali masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 90,0 derajat. Masuk ke bagian jarak, ubah menjadi 8,5 jaraknya. Masuk ke bagian magnitude, ubah menjadi 4,5 di akhir. Dan di awalnya kita ubah menjadi 0,00. Di tengah sini masuk ke bagian kurva nomor 2, buat seperti ini. Selanjutnya di sini kalian gandakan lengkungan gelombangnya, klik titik 3 di sini, pilih namanya itu gandakan. Lalu pilih lengkungan gelombang yang kedua, masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 25,0 derajat. Oke, setelah itu kalian klik bentuknya, lalu ke titik icon di sini ya, pilih namanya itu gandakan satu layer. Kalian naikkan ke atas, lalu pindahkan ke sini ke detik 11.27, lalu kalian potong di detik 12.15, klik jam ini, lalu klik ini, kita potong. Setelah itu kalian sesuaikan ya, bentar, klik dulu lengkungan gelombang yang pertama, kalian balikan arahnya. Yang 2,00 tuh di awal dan 0,66 tuh di akhir ya guys ya. Sama seperti magnitude juga, kita ubah, kita putar. Oke, selanjutnya di sini sudah selesai guys ya. Di sini kalian tambahkan lagi foto di detik 14.06, tap icon plus, pilih media, tambahkan foto selanjutnya. Lalu panjangi sampai ke detik 16.16, klik ini. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, masuk ke bagian move and transform, pilih nomor 3 guys ya. Kalian kasih keyframe di awal di sini di detik 14.06, di sini di detik 14.24 kalian zoom ke depan menjadi 1300. Setelah itu di sini kita zoom lagi 1400. Di sini kita zoom 1500. Dan di sini kita zoom 1600. Jika sudah, di tengah sini kita kasih keyframe, kita mundurkan ke belakang ya menjadi 680. Agak ke sini sedikit. Lalu di akhirnya kita zoom lagi menjadi 1300. Jika sudah, bentar guys ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva nomor 2 buat seperti ini, vulkan. Lalu di sini kurva nomor 3 buat nomor 3 buat seperti ini ya, vulkan. Lalu untuk di sini di awal kita kasih keyframe kasih kurva nomor 3 buat seperti ini, dan lainnya kita kurva nomor 2 guys ya. Oke, jadi seperti ini dia. Setelah itu kita potong sesuai detik bitnya.
Jika sudah, kita masuk ke foto yang 1406 ya. Klik fotonya, masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Di sini kita tambahkan efek cermin dulu guys ya. Yang di tengah sini ada, klik aja. Masuk ke bagian alpha, kasih keyframe di awal. Di akhir kita ubah menjadi 0,0%. Dan kurvanya nomor 3 buat setengah seperti ini. Kembali. Setelah itu kita tambahkan efek ubin di tengah sini ada, klik aja. Jangan lupa kita aktifkan mirror dulu guys ya. Setelah itu tambahkan efek ombang-ambing di tengah sini ada, klik aja. Masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 90,0 derajat. Sorry guys ya, di sini kan kita sini sama guys ya, jadi kita salin aja di sini tanpa repot-repot lagi kita nambahkan ya. Di sini cerminnya kita hapus saja. Setelah itu kita salin dan kita tempel di foto berikutnya. Oh ya, di sini lupa guys ya, bentar. Lupa kita hapus cerminnya. Cerminnya nggak pakai guys, hanya di awal tadi itu aja kita pakainya. Lalu di sini kita masuk ke bagian ubin ya. Kita masuk ke bagian offset. Bentar, kita masuk ke bagian border dan bayangan dulu guys ya. Kita aktifkan struknya dan pilih warna putih. Untuk ukurannya kita ubah menjadi 18,0. Oke, seperti ini aja dia. Setelah itu kalian sudah ditempel guys ya, seperti ini aja. Dan kalian beralih ke foto yang ini ya, detik 13.18. Tambahkan efek satu lagi, ombang-ambing ya. Sorry, kok ini ombang-ambing guys ya. Oke. Masuk ke bagian sudutnya, ubah menjadi 90,0 derajat. Kasih keyframe di awal. Di akhir kita ubah menjadi 39,0 derajat. Masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi 5,0. Di akhir, di awalnya kita ubah menjadi 0,03 guys ya. Masuk ke bagian magnitude, kita ubah menjadi 15 di sini, lalu di akhirnya ubah menjadi 115. Oke, jadi ada agak sedikit guncangan seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke foto berikutnya yang terakhir ya. Sampai ke detik 18.25, klik ini. Jika sudah, di sini kita potong aja sesuai detik bitnya. Dan kalian balik secara horizontal di detik 17.02. Terus itu di detik 17.28. Dan kalian tempel saja efek yang tadi guys ya. Hapus cerminnya. Cerminnya di sini nggak usah kita pakai guys ya. Oke, kita lihat dulu. Setelah itu, jika sudah, di sini kita tambahkan bentuk persegi ya. Di detik 18.25, tap icon plus, masuk ke bagian bentuk, lalu tambahkan bentuk persegi. Lalu kita potong di detik 19.17. Kalian ke titik 3 di pojok kanan atas, pilih namanya isi area komposisi, lalu ke kanan fill, pilih warna putih, lalu ke icon di sini dan pilih namanya itu lingkaran tengah sini. Lalu kalian ketengahi seperti ini. Jika sudah, akan ubah warnanya yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Oke, kita masuk ke bagian blending opacity, kasih keyframe di awal, di akhir kita ubah menjadi 0%. Dan kalian tambahkan efek berkedip guys ya. Di opacity atau visibility, fullkan saja ini efek berkedipnya menjadi 16,00 Hz. Oke, mantap. Selanjutnya bentar,
Kalian ke detik 15.20, tambahkan bentuk persegi lagi ya, tap icon plus, masuk ke bagian bentuk persegi ya. Lalu kita potong di detik 16.16, klik ini. Kalian besarkan ya, klik titik 3, pilih nama isi komposisi, lalu kalian tambahkan efek salin latar belakang atau copy background, lalu tambahkan efek yang namanya bentar guys ya. Di sini kalian tambahkan efek yang kedua di bagian gambaran tepi, pilih namanya temukan tepi, pilih pengaturan standar. Lalu di sini kalian aktifkan bacaan putar ya. Setelah itu kalian tambahkan efek berkedip lagi. Dan untuk frekuensinya ubah menjadi 12,50 Hz ya. Oke guys ya, ini sudah selesai dan langsung aja kalian ekspor guys ya. Sebelum kita ekspor, kita lihat dulu hasilnya seperti ini. Oke, segini video tutorial hari ini, semoga bermanfaat dan berguna semua guys ya. Dan cara ekspor itu kan atur dulu frame rate itu menjadi 60 fps guys ya, biar full HD gitu ya, kelihatan HD-nya. Dan langsung aja kan ekspor, klik tanda panah di sini dan pilih video, lalu kan ekspor di bawah sini ya guys ya. Oke, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis dan aku makin semangat buat tutorialnya buat kalian semua. Oke. Thanks for watching. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.